Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang dahulu itu yang diberikan kitab, kaum-kaum terdahulu yang juga diberi kitab oleh Allah, kenapa kok menyelisihi Kanjeng Nabi? Karena di dalam dada mereka ada berlian. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل ذات ونور تلج لقلبي عند جهلي وحيراتي يعني بسر غروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا قبل وجاتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي Yafirul Ghaffar Yami wa Zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 19. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بشير بالعباد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama itu indallah, yang diridhoi di sisi Allah, al-Islam, yaitu agama Islam. Ad-din juga dimaknai adalah pembalasan. Jadi nanti yaumil akhir itu adalah yaumiddin, hari pembalasan. Din juga dimaknai hutang. Hutang, ada yang pemberi hutang, ada yang penerima hutang. Kalau kita din ini dimaknai hutang, dimaknai pinjaman, kita ini dihutangi oleh Allah, dipinjemi oleh Allah. Itu apa? Kehidupan kita ini pinjaman dari Allah.
Nanti kalau sudah waktunya diminta oleh Allah, ya dikembalikan, namanya pinjaman. Juga din dimaknai balasan. Jadi apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita kerjakan, besok akan dibalas sesuai dengan yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan kita, besok oleh Allah pasti akan dibalas. Dan sekecil apapun amal kejelekan kita, besok juga akan dibalas oleh Allah. Din atau kita kenal dengan dinul Islam atau yang kita sebut agama Islam, ini adalah wasilah, jalan untuk mencapai ridha Allah. Din, agama ini yang kita kenal dengan dinul Islam atau agama Islam, ini adalah sebuah jalan, sebuah wasilah untuk menuju ridha Allah. Jadi alat, wasilah, jalan menuju ridha Allah. Apa sih Islam itu? Jadi pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki di hadapannya Rasulullah pas waktu ada majelis ilmu. Datang, pakaiannya putih, rambutnya hitam, tidak ada bekas bahwa dia itu seorang musafir atau berjalan jauh. Ngoro-ngoro, ujuk-ujuk datang ke hadapannya Rasulullah, terus bersila di depan Rasulullah, dengkulnya ketemu dengan dengkulnya Rasulullah, terus tangannya diletakkan di atas pahanya Rasulullah. Kemudian orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan, beritahukan aku apa itu Islam. Faqal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi katakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan Islam itu pertama adalah bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Yang keempat, tasuma Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita, dan naik haji, ini istata'ta ilaihi sabila, jika dia mampu fisik dan ongkos perjalanannya. Itu yang dinamakan Islam. Jadi kita itu yang pertama harus bersahadat, harus bersaksi, harus yakin bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita taati kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita cintai kecuali Allah. Wa anna Muhammadur Rasulullah, dan juga bersyahadat, bersaksi
bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Kul, kata Allah Subhanahu wa taala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau engkau ingin mendapatkan cintanya Allah, kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah kanjeng Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai mereka, maka akan mereka dapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah kalau kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad? Salat 5 waktu sehari semalam. Kanjeng Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan salat 5 waktu berjamaah. Tiru kanjeng Nabi, taati kanjeng Nabi. Katanya sami'na wa ata'na, taat pada kanjeng Nabi. Kalau salat berjamaah, bukti cinta kita kepada Allah dengan taat mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kemudian waktu dia zakat, mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah, dan juga zakat mal. Habis itu puasa di bulan suci Ramadan. Melatih apa? Melatih kesabaran. Zakat tadi membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Puasa Ramadan melatih diri kita sabar biar mentalnya kuat. Habis itu naik haji wa tahujjal baita, kita naik haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila. Kalau kita mampu, fisik kita mampu, keuangan kita mampu untuk melakukan perjalanan haji. Sekarang usum haji kecil namanya. Yang sering kita dengar adalah umroh. Jadi semua kalau ibadah haji maupun umroh itu harus lillahi ta'ala. Harus karena lillah, tidak ada yang lain. Kalau amal ibadah kita semuanya harus karena Allah, tidak karena yang lain. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, ngabdilah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan kita tidak boleh mensyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu makna dari Islam. Jadi yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji ke Baitullah. Wa mahtalafal ladzina utul kitab, dan tidak menyelisihi, tidak menyalahi, tidak berbeda alladzina orang-orang utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali min ba'di ma, dari mereka yang setelahnya datang kepada mereka al ilmu bagian bainahum, ada kedengkian di antara mereka. Bagian itu dengki, bagian itu dengki. Dengki itu disebabkan karena iri itu disebabkan karena tidak mampu. Makanya ada sifat dengki. Hasad, bagian itu sinonimnya hasad, itu disebabkan karena ada keirian, kecemburuan, terus ketidakmampuan untuk menyamai, itu namanya dengki bagian. Kenapa orang-orang dahulu itu
yang diberikan kitab, kaum-kaum terdahulu yang juga diberi kitab oleh Allah, kenapa kok menyelisihi Kanjeng Nabi? Karena di dalam dada mereka ada berlian, ada kedengkian. Kenapa kok Bani Israel itu dengki kepada umat Islam? Karena yang mereka harapkan yang menjadi nabi akhir zaman adalah nabi mereka, keturunan dari Bani Israel. Bani siapa? Keturunannya yang diharapkan jadi nabi akhir zaman adalah keturunan dari Nabi siapa? Yakub. Ternyata kenyataannya keturunan dari Kanjeng Nabi Ismail yang menjadi nabi akhir zaman. Paham enggak ini? Paham enggak? Kenapa kok Bani Israel itu iri, dengki kepada umat Islam? Karena yang diharapkan menjadi nabi akhir zaman keturunan dari Nabi Yakub lagi. Kenapa Bani Israel itu punya rasa dengki kepada umat Islam? Karena yang diharapkan menjadi nabi akhir zaman itu keturunan dari Nabi Yakub. Kenyataannya keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang ingkar bi ayatillah dengan ayat-ayatnya Allah, dengan Al-Qur'an, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu cepat al-hisab dalam menghisab. Jadi kalau Allah itu menghisab, menghitung-hitung itu nggak usah pakai kalkulator, cepat, selesai sudah. Juga hisab, balasan yang tercepat di dunia maupun di akhirat adalah balasan bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di dunia dibalas oleh Allah, di dunia diadab oleh Allah, besok apalagi di akhirat. Kalau ada di anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, di dunia diadab oleh Allah, besok di yaumil kiamah juga diadab oleh Allah. Disegerakan, sari'ul hisab, hisabnya dipercepat sama Allah bagi anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Di dunia dia tidak akan hidup bahagia, besok di yaumil kiamah dia akan masuk neraka. Fa in hajjuka, maka jikalau membantah mereka itu kepada engkau ya Muhammad, faqul, maka katakan ya Muhammad, aslamtu wajhiya lillah, aku berserah diri kepada Allah. Aslamtu, Islamku, diriku, lillah, kepunyaan Allah, wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu setelah dia berusaha sekuat tenaga, hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang mengikutinya. Ini contoh di dalam sebuah organisasi. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah contoh pemimpin yang terbaik. Jadi nggak akan dilepas itu, yang mengikutinya itu, umatnya itu sama Kanjeng Nabi nggak akan dilepas. Kanjeng Nabi terus bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat. Jadi Kanjeng Nabi telah membuktikan bahwa kalau seorang pemimpin itu harus menjadi contoh suri toladan yang baik terhadap
anak buahnya. Kalau Kanjeng Nabi terhadap umatnya. Kanjeng Nabi itu akhlaknya adalah akhlaknya Al-Quran yang dipakai. Kita mencontoh Kanjeng Nabi biar akhlak kita juga karimah, juga mulia. Akhlaknya Kanjeng Nabi mulia, masa umatnya enggak mulia. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, khususnya umatnya. Tiru Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu mempunyai 4 sifat: siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Siddiq jujur. Masa kita umatnya bohong? Amanah Kanjeng Nabi Muhammad itu, masa kita umatnya khianat? Fatonah Kanjeng Nabi Muhammad itu, masa umatnya goblok? Tabligh Kanjeng Nabi Muhammad itu, masa umatnya kitman, menyembunyikan. Tiru sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad yang telah diwariskan kepada kita. Yang pertama adalah siddiq, jujur. Kita umatnya harus jujur. Yang kedua amanah. Kita umatnya juga harus amanah, jangan khianat. Yang ketiga fatonah, cerdas. Kita umatnya harus cerdas, harus pinter. Makanya ngaji biar enggak bodoh. BODO. Yang keempat adalah tabligh, menyampaikan. Masa umatnya kitman, menyembunyikan. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak, sampaikan yang hak walaupun pahit adanya. Harus tegas, harus gagah kita, harus bangga kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa qul, dan katakan ya Muhammad, lilladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberi kitab, Zabur, Taurat, Injil, kaum-kaumnya itu, wal ummiyin, dan orang-orang yang ummi, yang buta huruf, tidak bisa membaca. Sampaikan apa yang harus disampaikan. Aslamtum, apakah kalian sudah berislam? Bukan kalian sudah Islam. Apakah kalian sudah berislam? Apakah Islamnya udah dipakai yang tadi itu? Yang 5 tadi itu loh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Apakah dipakai itu? Syahadat melambangkan keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sholat sebagai bentuk pengabdian kita, bahwa kita ini butuh Allah. Zakat bentuk pembersihan jiwa kita. Zakat juga bentuk sosial kita bagi sesama, memberi satu dengan yang lainnya. Infak, sedekah. Yang keempat, puasa, mengajarkan kepada kita untuk bersabar, mengajarkan kepada kita agar mental kita kuat. Yang kelima, naik haji, bukti bahwa semua mulai dari iman, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, puncaknya adalah haji. Al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah.
Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Makanya sampai harus bercita-cita mencari wasilah dengan berhaji agar kita mendapatkan ridho dari Allah. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mal hajjul mabrur ya Rasulullah?" Apa yang dikatakan haji mabrur ya Rasulullah? Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Qol it'amut ta'am wa isfa'us salam. It'amut ta'am wa ifsa'us salam, memberi makan orang yang butuh makan dan menebarkan salam. Ada di hadis yang lain, it'amut ta'am wa tayyibul kalam, memberi makan kepada orang yang membutuhkan makan dan berkatalah yang baik. Perkataannya tayyibul kalam, baik dalam perkataan. Itu yang dinamakan haji yang mabrur. Jadi kita kalau ingin mendapatkan pahala seperti haji yang mabrur, salah satunya adalah kita harus memberi makan orang yang membutuhkan, terus menebarkan salam, terus omongannya harus yang baik. Fa in aslamu faqad ihtadaw, maka jikalau mereka sudah berislam, mereka ikut ajakannya engkau ya Muhammad untuk masuk ke dalam Islam, faqad ihtadaw, maka sungguh-sungguh mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa in tawallaw, maka jikalau mereka menolak kepada ajakannya engkau ya Muhammad, fa innama, maka sungguh-sungguh, ini perlu digarisbawahi, fa innama alaikal balagh, maka harus betul-betul disadari alaikal balagh, bahwa engkau hanyalah penyampai saja. Kalau masalah petunjuk itu adalah hak Allah. Allahu basirum bil ibad, dan sesungguhnya Allah itu basirun, maha melihat bil ibad, kepada hamba-hambanya yang dilihat Allah bukan cuma zahirnya tapi batinnya. Yang dilihat Allah itu adalah kesungguhan lahir batinnya, bukan cuma luarnya saja. Lahirnya, batinnya sama-sama dilihat oleh Allah. Hatinya dilihat, tingkah lakunya, amalnya juga dilihat. Maknanya apa? Tak kala kita beribadah, kita harus ikhlas, penuh cinta, mengharap ridho kepada Allah. Tidak ada yang lain. Itu makna dari ikhlas. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah harus dengan ikhlas, penuh cinta, mengharapkan ridho kepada Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma arhamna bil